Bertemu lagi di channel saya. Pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang berbagai macam jenis ular hijau ya guys. Jadi bagi orang-orang yang awam atau kaum awam, kita harus mengenal dan mempelajari beberapa reptil baik yang bahaya dan tidak bahaya ya guys. Jadi kalau saya teliti dan saya pertanyakan kembali ke dunia masyarakat atau orang-orang yang awam, kebanyakan kalau ular hijau itu banyak dinilai justru yang berbisa ya guys, baik berbisa yang bahaya ataupun berbisa yang tidak berbahaya. Jadi kita harus tahu perbedaannya ya guys. Ular berbisa yang mematikan itu biasanya dia tidak terlalu panjang dan ekornya itu berwarna merah ya guys. Itu biasanya namanya itu albolabris ya guys. Itu sangat berbisa ya guys, mematikan, dan kepalanya itu dia ada segitiga, agak bulat besar ya guys. Jadi kadang sebagai kaum awam banyak yang menyalah sangka ya guys, seperti saya dulu mendapatkan ular hijau yang kita tidak tahu, kita tidak kenal, itu dianggap orang itu ular berbisa, ular mematikan. Jadi kebanyakan dibunuh ya guys. Jadi karena saya sudah tahu dari buku-buku biologis, buku-buku jenis ular, buku-buku jenis berbagai macam ilmuwan, penelitian, ahli-ahli penelitian di bidang reptil atau di bidang ahli geologis pada bentuk-bentuk dan jenis-jenis macam ular, itu saya sudah teliti di buku-buku perpustakaan Ragunan Zoo ya guys. Saya dulu pernah ke Ragunan Zoo, ke perpustakaan, ternyata ular yang hijau itu tidak semuanya mematikan ya guys. Pasti ular mempunyai bisa, cuman bisa itu terkadang ada yang bahaya dan ada yang tidak. Contohnya ular ini ya guys. Ini ular pucuk, namanya ular pucuk. Ular pucuk ini dia warnanya hijau, bawahnya agak keputihan, dia di pinggirnya ini agak kuning, dia hijau polos ini guys, panjang. Dia kalau di alam liar dia memangsa jangkrik, cicak maupun kadal. Dan ini ular pucuk ini dia berbisa, namun untuk melumpuhkan mangsanya saja ya guys. Bagi yang binatang seperti misalnya dia memangsa cicak, bagaimana cicak ini bisa dimangsa dan ditelan olehnya? Dia menggunakan senjata bisa yang khusus untuk melumpuhkan lawannya ya guys, yang sesama hewan ya guys, yang beda hewan seperti cicak maupun kodok terbang ataupun jangkrik. Dia menggunakan bisa khusus untuk melumpuhkan lawannya dan untuk dia mangsa. Tapi untuk bagi manusia ini, jika digigit ular ini, memang ini gigitannya cukup tajam. Dia mempunyai gigi-gigi halus dan tajam, lumayan sakit, tapi paling gatal-gatal doang guys. Dia tidak berbahaya untuk manusia. Karena ular pucuk ini namanya ular pucuk, dia berbentuk kepalanya seperti pucuk, lincip, dan dia bisa memanjang. Ini bisa panjang ya guys. Ini bisa panjang guys. Dia bagi manusia ini tidak berbahaya. Namun untuk bagi binatang dia cukup berbahaya, karena dia kalau memangsa tikus, jangkrik ataupun kadal, dia mesti menggunakan racunnya untuk melumpuhkan si kadal itu dan si cicak itu supaya cicak itu bisa dimakan. Tapi khusus untuk binatang ya guys, bukan untuk manusia. Ini kalau digigit ular ini tidak apa-apa guys.
Tapi kononnya, mitosnya orang-orang dulu yang bagi-bagi kaum-kaum awam, ini katanya ular yang lincip, kepala lincip pucuk ini, dia mematuk ubun-ubun katanya. Tapi setelah saya teliti itu tidak. Dan dia khusus untuk memangsa cicak, kadal, ataupun jangkrik. Dia makanannya dia jangkrik, cicak, kadal. Kalau di alam liarnya guys, dia tidak berbahaya untuk manusia kalau sudah dipegang seperti ini guys. Ini dia tidak mematuk ubun-ubun guys. Itu salah salah prediksi guys. Jadi dia hanya untuk mematuk mangsanya saja. Dia ada bisa tetap, tapi khusus untuk hewan, bukan khusus untuk manusia. Bagi manusia ini tidak membahayakan guys. Ini kebanyakan di atraksi apapun dunia-dunia reptil ini masih bisa untuk dipelihara guys. Namun ini masih beradaptasi tempat, karena ini saya asalnya dari rescue pepohonan, dari hasil rescue tangkapan. Jadi ini karena masih kelihatan dia agresif, masih bisa saya pelihara guys. Cicak masih bisa kemakan, namun dia belum banyak karena masih beradaptasi dengan tempat ataupun box yang ada di sini ya guys. Ini saya taruh di box karena masih baru, dia sudah bisa makan guys. Saya biasa kasih cicak, bunglon ataupun kadal, dia mau dia, karena ini spesies termasuk spesies ular pohon guys. Nah, kalau yang berbisa itu ular hijau yang ekornya merah guys, yang albolabris. Dia kepalanya tidak seperti ini, dia kepalanya segitiga, agak buntak guys. Itu sangat berbahaya, sangat mematikan. Dia punya bisa anak toksing yang sangat tinggi ya guys. Kalau orang kepatok dengan ular hijau ekor merah, harus segera konsultasi ataupun segera ditindaklanjuti ya guys, karena ular hijau ekor merah itu dia kecil tapi sangat mematikan. Misalnya kayak ular tanah seperti itu, dia seperti sekelas dengan ular tanah, ular. Ada lagi yang bisa besar guys, ular namanya kalau di sini ular goyosoma, kalau di Jawa saya bilang ular gadung. Itu juga dia punya bisa, tapi dia bisa khusus untuk melumpuhkan kodok ataupun burung. Karena ular gadung itu ular yang ekor abu-abu, hijau abu-abu, dia bisa besar guys, seperti ular, dia sekelas dengan ular kunyit, ular yang dibilang ular cincin emas, ular koros, ular jali. Dia seperti itu sekelas dengannya. Cuman kalau ular gadung itu dia bisa besar, ekornya berwarna abu-abu. Dia juga memiliki bisa, cuman bisa untuk manusia tidak berbahaya guys, untuk mangsanya saja dia pemakan. Kalau di alam liar ular gadung itu ular pohon, dia khusus makan burung, makan katak. Hanya dua guys, kadal juga bisa mau, karena ular gadung itu termasuk ular pohon. Buntut abu-abu, dia berbisa namun untuk melumpuhkan mangsanya saja guys. Itu dari beberapa jenis ular hijau. Yang paling mematikan, yang paling berbisa itu ular albolabris ya guys, ular yang ekornya warna merah. Jadi bisa membedakan teman-teman semua, berhati-hati jika ketemu yang ekor warna merah. Tapi kalau yang ular pucuk, ini yang ular seperti kepalanya pensil, pucuk ini tidak. Jadi tidak khawatir, untuk manusia tidak membahayakan, namun dia untuk khusus makan cicak ataupun jangkrik. Ini namanya ular pucuk, ular hijau. Dia tidak berbisa, dia punya bisa khusus. Bisanya tidak berbahaya guys bagi manusia, sama dengan ular gadung. Ular gadung itu bahasa latinnya goyosoma guys, ular goyosoma. Ular hijau berekor abu-abu, itu tidak berbisa. Berbisa, tetap berbisa, namun khusus untuk hewan, untuk mangsanya saja, bagi manusia tidak membahayakan. Kalau dilihat dari
buku perpustakaan dari setiap segi-segi jenis reptil ya guys. Jadi kita harus tahu bisa membedakan mana yang berbisa dan tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa, ular air, ular yang bilang ular kadut, ular kalau di Jawa dulu ular lareangon itu tidak berbisa, memiliki bisa namun khusus untuk mangsanya saja. Tapi kalau ular lareangon itu kalau kita tangkap guys, baunya dia cuman memiliki bau-bau anyir, amis, itu namanya ular lareangon, langu, bau langu. Dia tidak berbisa. Yang berbisa hanya ular-ular tanah, ular kobra, ular welang-weling. Itu sangat berbisa bagi teman-teman. Kalau melihat seperti itu, yang sebangsa seperti itu, kita harus pakai safety atau stick kalau ingin menangkapnya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang ular ya guys. Bagi kita teman-teman semua, kita harus mengerti. Tonton terus channel kami dan kita bisa saling berbagi tentang masalah ular mana yang berbisa dan mana yang tidak berbisa. Bisa langsung tonton di channel kami. Oke, terima kasih, selamat siang. Dan jangan lupa subscribe dan berikan tanda loncengnya dan berikan komentar agar lebih tahu, kita bisa bertukar pikiran atau berlihat-lihat tentang dunia reptil ular. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang ular hijau, beberapa jenis ular hijau dan perbedaan ular hijau yang mana berbisa dan tidak. Saya jelaskan kembali, ular yang paling berbisa Albolabris ya guys, ular yang jenisnya ekor merah dan kepalanya agak bulat dan dia berbisa sangat mematikan. Jadi harus bisa membedakan ya guys. Oke, sampai di sini channel kami. Dan jangan lupa subscribe dan berikan tanda loncengnya. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.